Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ayaka Ramadhani dari kelas S1 Akuntansi C dengan NIM 17066624149. Di sini saya akan membuat video tutorial pengoperasian Microsoft Word. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dokumen baru di Word dan bagaimana cara menyimpannya dengan format tertentu. Cara membuat dokumen baru yang pertama adalah kita tinggal klik icon blank dokumen yang ada di sini. Setelah kita klik, akan muncul dokumen baru yang siap kita gunakan. Kemudian bagaimana cara menyimpannya dengan format tertentu. Di sini saya akan menulis dulu, mengetik. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpannya? Yang pertama kita klik tulisan file yang ada di ujung kiri atas, kemudian kita klik save as, kemudian kita klik bagian yang ini, kita klik panah ke bawahnya, dan di sini terlihat berbagai format-format untuk menyimpan dokumen. Misalnya saya ingin menyimpannya dalam bentuk PDF, maka saya tinggal klik yang PDF, kemudian jangan lupa untuk memberi nama dokumennya. Misalnya seperti ini, kemudian saya tinggal klik icon save, dan secara otomatis dokumennya akan tersimpan dalam bentuk PDF seperti ini. Dan hal itu berlaku juga untuk semua jenis format dokumennya. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah jenis huruf, ukuran, warna, dan gaya teks. Yang pertama adalah cara mengubah jenis huruf atau font yang ingin kita gunakan. Nah, cara mengubahnya, pertama kita blok huruf-huruf yang ingin kita ubah jenisnya atau fontnya. Kemudian, kita klik icon yang ada di sini. Klik icon panah ke bawahnya, kemudian di sini tersedia sangat banyak pilihan jenis huruf atau font yang ada dan bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Misalnya, saya ingin menggunakan font yang paling sering digunakan yaitu Times New Roman. Nah, ini font yang ini dengan yang di bawahnya itu berbeda. Atau saya ingin mengubahnya ke font Algerian seperti ini. Nah, berikutnya bagaimana cara mengubah ukuran hurufnya. Yang pertama, sama seperti tadi, kita harus memblok terlebih dahulu kata-kata atau kalimat yang ingin kita ubah hurufnya. Kemudian kita klik icon yang ada di sini. Kemudian kita tinggal pilih ukuran yang kita inginkan tuh sebesar apa. Seperti ini. Misalnya saya ingin ubah ukurannya ke 18 seperti ini, atau ke 26 seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengubah warna tulisannya? Sama seperti tadi, pertama kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik icon yang ini, yang huruf A besar dengan warna merah di bawahnya. Kemudian kita klik dan kita pilih warna apa yang ingin kita gunakan. Misalnya saya ingin mengubahnya menjadi warna biru. Nah, maka di sini hurufnya berubah menjadi warna biru. Atau saya ingin mengubah menjadi warna ungu. Caranya sama, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik panah, kemudian kita pilih warnanya menjadi ungu seperti ini. Oke. Kemudian, bagaimana cara menebalkan huruf atau membuat hurufnya menjadi bold? Yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita pilih dulu, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita tinggal klik icon B tebal yang ada di sini atau icon bold seperti ini. Kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan ketebalannya? Bold, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita matikan boldnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara membuat hurufnya agar miring? Caranya mudah, sama seperti yang atas-atasnya atau yang sebelum-sebelumnya. Pertama kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik icon huruf I miring yang ada di sini. Nah, kemudian hurufnya akan otomatis menjadi miring. Yang terakhir adalah bagaimana cara menambahkan garis bawah atau underline pada kalimat atau pada kata. Pertama, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik tombol U dengan garis bawah ini atau underline, kemudian garisnya akan muncul seperti ini.
Nah, untuk underline ini ada beberapa pilihan garis yang bisa kita pilih. Caranya kita klik tanda panah bawah di samping huruf U ini. Kemudian kita bisa pilih ada yang garisnya satu tipis, ada yang double underline atau garis double, atau ada yang garisnya lebih tebal, ada yang titik-titik, dan sebagainya, bahkan ada yang bergelombang juga. Berikutnya, bagaimana sih cara menambahkan daftar berpoin atau bullet points dan daftar bernomor atau numbering pada teks di Word? Saya akan menggunakan jenis teks yang tadi ya, atau kata-kata yang tadi. Oke, jadi pertama kita bisa blok terlebih dahulu bagian-bagian kalimat atau kata-kata yang ingin kita beri bullet points atau daftar berpoin. Kemudian kita tinggal klik icon yang ada di sini. Tinggal kita klik saja dan akan muncul bullet point seperti ini. Nah, bullet points ini juga pilihannya ada banyak. Caranya itu kita tinggal klik panah ke bawah yang ada di samping bullet points ini. Kemudian kita tinggal sesuaikan mana bullet points yang ingin kita gunakan. Yang umum digunakan biasanya yang bulat ini atau yang panah ini. Kita tinggal pilih saja mana bullet point yang ingin kita gunakan. Misalnya yang ganti ke yang kotak atau yang lingkaran dan lainnya sesuai keinginan kita. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan daftar bernomor atau numbering? Caranya sama. Pertama kita blok terlebih dahulu yang ingin kita beri numbering, kemudian kita klik icon yang ini. Ada tulisan numbering, kita tinggal klik dan akan muncul angka. Nah, di sini juga ada berbagai pilihan numbering. Kita tinggal klik panah ke bawah saja. Kemudian di sini ada beberapa pilihan numbering yang bisa kita gunakan, misalnya dengan seperti ini, atau dengan huruf abjad dengan huruf kapital, atau ABC dengan huruf kecil, atau yang dengan seperti ini, atau dengan angka Romawi juga bisa. Oke, berikutnya adalah bagaimana cara mengatur spasi antar baris dan spasi antar paragraf pada dokumen. Pertama, kita harus memblok terlebih dahulu paragraf-paragraf yang ini kita tambahkan spasi antar barisnya. Kemudian kita tinggal mengklik icon yang ada di sini. Kemudian kita pilih ukuran yang ingin kita gunakan. Semakin besar angkanya, maka semakin besar spasi antar baris yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana cara menambahkan atau mengatur spasi antar paragraf? Sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klik ini panah ke bawahnya, kemudian kita klik add space before paragraph atau tambahkan spasi sebelum paragraf. Kemudian kalau ada juga pilihan add space after paragraph atau tambah spasi setelah paragraf. Oke, berikutnya saya akan memberitahu cara menyisipkan gambar di dalam dokumen dan bagaimana mengatur posisinya. Yang pertama, kita klik kolom insert di sini atau tulisan insert, kemudian kita klik pictures, kemudian kita pilih dari mana gambar yang akan kita ambil. Misalnya di sini saya akan menggunakan dari this device. Kemudian kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Tinggal kita klik insert, kemudian akan muncul gambarnya di sini. Nah, untuk mengubah posisinya atau mengatur posisinya, kita bisa tinggal klik tulisan position yang ada di sini. Kemudian akan ada sangat banyak pilihan. Nah, contohnya yang ini adalah gambarnya itu akan terletak di pojok kiri atas teks. Jika kita klik ini, kita bisa mengatur agar gambarnya itu berada di samping pojok kiri atas teks seperti ini. Jika kita menggunakan posisi yang lain, bagaimana cara mengganti format posisinya atau mengatur format posisinya? Pertama kita klik 2 kali, kemudian kita pencet position lagi. Di sini kita bisa meletakkan gambarnya di tengah atas atau di kanan atas, di tengah, dan sebagainya. Berikutnya, bagaimana cara membuat tabel sederhana dan mengubah format tabelnya. Yang pertama, untuk membuat tabel, kita tinggal mengklik bagian insert, kemudian pilih table atau tabel, kemudian
kita bisa pilih berapa banyak kotak untuk kolom yang ingin kita gunakan, misalnya 2x1, 3x1, 3x2, dan seterusnya. Misalnya di sini saya menggunakan tabel 4x4. Kemudian bagaimana cara mengubah format tabelnya? Seperti cara mengubah lebar kolomnya. Cara mengubah lebar kolomnya, kita tinggal mengarahkan kursor ke bagian garis ini, kemudian kita klik garisnya sambil kita geser dan kita atur seberapa lebar kolomnya kita inginkan. Seperti ini. Kemudian bagaimana dengan tinggi barisnya? Tinggi barisnya juga sama. Kita tinggal mengarahkan kursor ke garis yang ingin kita ubah ketinggiannya. Kemudian tinggal kita seret. Ini untuk memperpanjang atau untuk memperpendek tingginya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan header dan footer serta menambahkan nomor halaman dalam dokumen. Pertama, untuk menambahkan header dan footer, kita tinggal masuk ke bagian insert, kemudian di sini ada header, tinggal kita klik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan header yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan mencontohkan dengan header blank. Kemudian untuk menambahkan footer, kita tinggal mengklik bagian footer yang ada di sini. Secara otomatis footernya juga akan muncul seperti ini. Kemudian bagaimana cara menambahkan nomor halaman? Sama seperti sebelumnya, kita tinggal masuk ke bagian insert, kemudian kita tambahkan di sini page number. Nah, di sini ada beberapa pilihan letak page number yang bisa kita gunakan. Misalnya di atas halaman, di bawah halaman, dan lain-lain. Misalnya saya akan mencontohkan dengan di tengah bawah seperti ini. Nanti secara otomatis nomor halamannya akan muncul. Nah, seperti ini, misalnya di halaman 1 akan muncul halaman 1, kemudian halaman 2 muncul halaman 2, dan seterusnya. Nah, untuk contoh berikutnya saya akan menggunakan dokumen yang berbeda. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan fitur styles untuk mengatur format heading dan subheading secara konsisten. Jadi, biasanya untuk membuat heading itu digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, kita untuk membuat headingnya, pertama kita tinggal memblok bagian yang ingin kita heading atau ingin kita ubah stylenya dengan heading. Kemudian kita tinggal klik heading yang ingin kita gunakan. Misalnya, saya menggunakan heading ini. Nah, lalu formatnya biasanya tidak seperti ini, tapi harus kita ubah. Caranya seperti apa? Kita klik kanan di bagian heading ini atau heading 1 ini, kemudian kita modify, dan tinggal kita atur saja untuk ketebalan, kemiringan, warna, dan lain-lain. Misalnya di sini saya ingin mengubahnya menjadi warna hitam. Kemudian untuk fontnya saya menggunakan Times New Roman. Kemudian untuk ukurannya ukuran 12 di bold. Nah, sudah. Nanti dia akan munculnya selalu seperti ini. Heading satunya akan berbentuknya seperti ini secara konsisten. Misalnya kita tinggal klik OK ya. Nah, bagaimana jika kita ingin menggunakan heading yang berbeda? Sama seperti tadi, untuk kata Indomie ini kan kita menggunakan heading 1. Nah, untuk lemon Milo ini misalnya kita menggunakan heading 2. Kita blok, kemudian kita pilih heading 2. Nah, jika ingin mengubah formatnya, kita tinggal klik kanan, kemudian klik modify, kita klik OK, dan dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita tinggal memberikan numbering lagi seperti ini. Oke, sekarang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis berdasarkan format heading yang sudah kita gunakan? Caranya itu mudah, kita tinggal klik reference yang ada di sini, kemudian kita klik table of contents, dan kita klik automatic table. Kita bisa pilih automatic table 1, automatic table 2, atau kita bisa membuat table secara manual. Tapi di sini saya akan menggunakan automatic table saja. Kita klik, dan daftar isinya akan langsung muncul.
Nah, untuk konten ini kita tinggal blok saja, kemudian kita ubah tulisannya menjadi daftar isi. Untuk warnanya juga bisa kita ubah, tinggal kita blok seperti tadi, kemudian kita masuk ke home, kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Letaknya juga bisa kita ubah menjadi di tengah atau di ujung kanan. Nah, biasanya diletakkannya di tengah, kemudian bisa kita bold dan kita ubah fontnya menjadi Times New Roman seperti itu. Untuk yang ada di sini juga bisa kita ubah formatnya. Misalnya kita ingin menggunakan font Times New Roman, jadi kita blok kemudian kita pilih font Times New Roman. Nah, cukup sekian video tutorial mengoperasikan Microsoft Word dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.